Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahbabana fillah. Suatu hal yang membanggakan dan menakjubkan kita yang seketika dengan manusia memiliki sifat Rahman, Rahim, sifat pengasih dan penyayang dan berbuat baik, di mana dengan sifat kasih sayang dan perilaku yang baik ini sampai kepada tahap, sampai kepada peringkat yang dengan kita mampu untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lemah. Seumpama binatang kita layan dengan elok, dengan kudanya, dengan anjingnya, dengan kucingnya, dengan burungnya, ikan di dalam akuarium kita bagi makan, kita tempatkan di tempat yang cantik dan indah. Dan juga dengan seumpama kuda tiap hari dimandikan, disolek dan didandan. Macam itu juga dengan seumpama anjing dan kucing. Ada hospital khusus untuk binatang, perawatan khusus untuk makhluk-makhluk Allah yang lemah. Tapi dalam waktu yang sama cukup menakjubkan dengan sifat dan perangai manusia yang memiliki sifat ihsan kepada segenap makhluk-makhluk Allah, tapi ternyata dengan dia tidak berbuat benda yang sama dengan diri pribadi dia sendiri. Kita boleh berbuat baik dengan kereta, kita bersihkan, kita rapikan, kita sapu, yang sehingga kereta kita jadi bagus, cantik, indah, dan menawan. Macam juga dengan baju, kita ayan, kita setrika, sehingga sampai dengan pakaian kita menjadi kemas, rapi, cantik, dan bagus. Macam itu juga dengan tempat tinggal yang kita tempati, khususnya bilik tidur kita sendiri. Kira-kira dengan perabot yang mana, dengan almari yang mana, kosen yang mana, kapet yang mana, langsir yang mana, supaya nampak kelihatan serasi, indah, cantik, dan bagus untuk keselesaan kita. Tapi malangnya hanya untuk keselesaan diri jasmani kita yang sementara waktu, hanya untuk keselesaan dan kenyamanan kita dalam jangka masa yang terhad dan yang terbatas. Kita atau banyak di kalangan kita tidak berbuat ihsan yang semacam itu, rahmat dan kasih sayang yang sedemikian rupa dengan diri pribadi kita masing-masing. Jadi dengan jasmani kita, alhamdulillah, kita pilihkan kain yang lembut, kain yang bagus, kain yang nyaman, yang sehingga seketika dengan pakaian lekat pada batang tubuh kita, kita terasa selesa, ukurannya pun juga selesa, dan fashionnya pun juga nampak kelihatan menarik dan juga mempesona, bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan juga sangat-sangat menyukai segala sesuatu yang indah. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, ternyata yang bersikap semacam itu justru hanya kepada kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan yang hanya untuk sementara waktu. Kita pilihkan pakaian, perhiasan yang nyaman dan selesa untuk badan kita. Kita carikan tempat duduk, tempat tinggal yang aman dan sejahtera, yang sesuai dengan kenyamanan, keberadaan dan juga kehidupan kita. Macam juga dengan kasih sayangnya, sampai melempah kepada binatang, sampai melempah kepada kendaraan. Rumah kita takna kalau nampak rumah kita tidak bersih.
Kita tidak mau kalau nampak rumah kita bersifat dengan sampahnya, dengan debunya, dan juga dengan kotorannya. Rumah kita bersihkan, kendaraan kita bersihkan, pakaian kita bersihkan. Yang kesemuanya adalah keselesaan untuk keperluan kita sehari-hari dan untuk jasmani kita. Tapi kita tidak melayang keselesaan jasmani kita dalam urusan agama, untuk peruntukan akhirat, untuk masa depan yang abadi. Tengok, kita perhatikan, yang kalau pada waktu keselesaan kita untuk menghadap seseorang makhluk itu dengan pakaian yang rapi dan kemas, cantik dan indah, kenapa kita tidak memilihkan pakaian yang kemas, yang rapi, yang cantik, yang sesuai dengan jasmani kita yang pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Jadi kita nampak kadang-kadang kita tidak mandi, kadang-kadang kita tidak solek diri, kadang-kadang kita tidak berpakaian rapi untuk kita menghadap Allah Jalla wa'ala, seperti pada waktu kita menghadap makhluk. Jadi sifat kasih sayang bagus, tapi tidak ada yang paling utama untuk kita kasihi daripada diri pribadi kita masing-masing, agamanya, ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, perangainya, perilakunya, pergaulannya, kehidupannya. Kenapa? Sebab itu yang akan abadi bersama kita nanti pada saat ketika kita pergi. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kalian. Kalian cukup dengan renungan. Kalau tidak mampu pun, aku akan hantarkan kepada kamu orang-orang yang pakar spesialis untuk menatakan kenyamanan hidup. Kamu akan dapat menikmati kecanggihan teknologi dunia. Kamu akan dapat menikmati kenikmatan, kelezatan makanan dan minumannya. Akan aku hantarkan kepada kalian pakar-pakar spesialis memasak, yang buat teh tarik, yang buat minuman, yang buat sajian, yang buat makanan, yang buat gulai, sehingga memang betul-betul menyenangkan, buat Anda jadi puas, membuat Anda jadi nikmat, membuat Anda jadi nyaman. Masya Allah, tabarakallah. Aku berikan bahan-bahannya, materialnya atau peralatannya, asbab-musababnya, daripada yang berada di bawah kolong langit dengan yang ada di permukaan bumi, tambah dengan segala sesuatu kekayaanku yang ada di dalam lautan. Untuk kalian semuanya, supaya kamu boleh selesa, supaya kamu boleh nyaman, supaya kamu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ini anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi sebagaimana aku berbuat baik dengan kalian semacam itu, sehingga kamu dapat memakai pakaian yang nyaman dan selesa, sehingga kamu dapat makan yang nikmat dan yang lezat dan juga yang memuaskan, sehingga dengan kamu dapat mengendarai jenis-jenis kendaraan yang serba mewah dan canggih, sehingga dengan kamu dapat mendapatkan atau dapat memperolehi kehidupan yang nyaman dan juga dengan kehidupan yang aman. Masya Allah, tabarakallah. Tapi saat ketika dengan kita dipersembahkan Allah dengan kenikmatan dan juga dengan kenyamanan yang semacam itu, saya utarakan kembali, kenikmatan dan kenyamanan dengan pakaiannya, dengan makanannya, dengan minumannya, dengan kendaraannya, tempat duduknya, macam itu juga dengan peralatan komunikasinya, dengan peralatan-peralatan yang canggih. Itu semuanya datangnya daripada Allah melalui otak manusia, melalui teknologi canggih. Yang teknologi canggih itu adalah hasil daripada kemampuan manusia dengan kecerdasan akal berpikir, dengan kemampuan jasmani anggota tubuh yang berbuat, yang tentu semuanya itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, mewah dengan segala-galanya. Alhamdulillah, aman dengan pertahanan dan juga dengan undang-undang dan peraturannya. Alhamdulillah, canggih dengan segala aspek dan juga dengan segala keperluan yang diperlukannya. Tapi Allah tambahkan lagi sedikit, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah tambahkan, kama ahsantu ilaik. Ahsin wa ahsin itu kita belum amal. Kama ahsantu ilaik, berbuat baiklah kepadaku
sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kalian. Allah berbuat baik kepada kita itu pasti. Kesehatan jasmaninya, leluasa hidup, komunikasi berpindah daripada tempat dan juga dengan segala keperluannya, makanan dan minuman yang serba lengkap dan cukup, itu ihsan daripada Allah, pemberian daripada Allah. Tapi Allah juga menuntut kepada kita, berbuat baiklah kamu kepadaku, berbuat baiklah kamu kepada agamaku, berbuat baiklah kamu kepada hamba-hambaku, berbuat baiklah kamu kepada masa depanmu, berbuat baiklah kamu kepada diri pribadi kamu sendiri. Coba juga persembahkan kepada dirimu yang terbaik untuk di alam kubur, yang terbaik untuk di alam barzah, yang terbaik saat ketika kita dalam keadaan nazah, yang terbaik di waktu kita sakit, yang terbaik saat ketika kita sudah dewasa, yang terbaik saat ketika dengan kita sudah tua, yang terbaik pada waktu kita akan kembali kepada Allah, dan yang terbaik untuk kesudahan yang abadi. Kenapa itu tidak banyak kita pikirkan, dan kenapa itu tidak banyak kita upayakan agar dengan kita mendapatkan sa'adatul darain, kebahagiaan dunia dan akhirat, as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, bukan hanya untuk yang sementara waktu, tapi dengan kebahagiaan yang membawa kita ke alam akhirat. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah sekali-kali dengan kamu melupakan habuan duniamu untuk akhirat. Alhamdulillah. Jadi dengan kita sudah ditunjang dengan berbagai nikmat karunia Allah Jalla wa Ala. Sejak daripada pagi tadi itu masing dengan bisnisnya, masing dengan urusannya, dengan netbooknya, dengan Facebooknya, dengan internetnya, dan juga dengan usahanya, politiknya, alhamdulillah, ekon, alhamdulillah, kipas, alhamdulillah, lampu, api, alhamdulillah, air, makanan, alhamdulillah. Bagi juga haban untuk akhirat, bagi juga haban untuk diri pribadi kita masing-masing. Bagaimana caranya? Untuk pakainya sudah lembut, tapi bagaimana dengan ketakwaannya? Bagaimana juga dengan ibadahnya? Pakaian yang mana yang patut untuk kita pakai untuk kita menghadap Allah Jalla wa Ala? Jasmani kita sudah kita pakaiani, atau bahasa sana udah kita pakaianin dengan pakaian yang lembut dan selesa dalam perjalanan hidup sehari-hari. Sudah kau pakaianin tak juga dengan pakaian yang sama seketika dengan kamu mempersiapkan bekal akhiratmu? Al-isti'dadu liyaumir rahil. Kemudian yang kedua, al-khawfu minal jalil, al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiganya, al-khawfu minal jalil. Ini hakikat daripada pesan khatib yang akan disampaikan nanti pada tiap hari Jumat. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mari kita tingkatkan kualiti iman dan yakin. Itu bukan setakat ucapan yang disebut, bukannya sekedar ceramah yang disampaikan, bukannya sekedar tausiah dan tazkirah yang diingatkan, tapi kita nak pada tiap minggu memang betul-betul berubah. Penampilannya memang lebih kemas, pakaiannya memang lebih rapi. Takkan songkok yang tadi kita pakai sejak pada beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu bukan udah bekarat, tapi dah berbau. Ternyata itu juga yang kita pakai untuk bekal akhirat kita. Kan betapa tidak bijaknya kita seketika dengan kita tidak memilih yang kemas dan yang rapi untuk persiapan dan juga untuk bekalan akhirat kita. Sebab itulah yang abadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nabi kita pesankan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah semua makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi agar kamu mendapatkan rahmat daripada Allah dan juga daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala. Sebelum luahan kasih sayang kita kepada kucing, sebelum luahan kasih sayang kita kepada anjing, sebelum luahan kasih sayang kita kepada kuda, sebelum luahan kasih sayang kita kepada kereta, kesihanilah, rahmatilah diri pribadi kita sendiri. Berikan haz, berikan nasib dan habuannya daripada membaca Al-Quran. Sudah berapa surah? Kalau tak boleh, dalam berapa ayat?
Al-Quran yang kita baca untuk habuan kita pada hari ini, yang hak semalam untuk yang hak semalam. Makan pun saban hari, minum juga saban hari, gunakan peralatan komunikasi pun juga saban hari. Oke, kalau macam itu, bagian habuan diri kita pun juga saban hari dengan membaca Al-Quran, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan amalannya, dengan salawatnya, dengan bakti dan taatnya. Habuannya dengan sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak akan berjam-jam kita dengan urusan bisnis kita masing-masing. Ternyata dengan kita tidak punya peluang waktu dalam 15 menit untuk kita sembahyang tahiyatul masjid, untuk kita melaksanakan 2 rakaat qabliyah Jumat atau qabliyah tiap waktu yang ada qabliyahnya. Takkan dengan kita tidak punya peluang waktu untuk selepas kita sembahyang yang macam mana pun, sempurnanya sembahyang kita tetap tidak sempurna. Khusyuknya sembah kita tetap juga tidak khusyuk. Seperti apapun sempurnanya, seperti apapun juga baiknya, tetap juga ibadah kita tidak sempurna. Kenapa? Sebab kita tahu kita terganggu kadang-kadang dengan bunyi kipas, terganggu kadang-kadang dengan tulisan, terganggu dengan kalarnya, terganggu dengan bisingnya, terganggu dengan bunyi-bunyiannya, terganggu dengan budak-budak yang kadang-kadang kita bawa datang ke masjid. Itu gangguan-gangguan yang mengganggu sembahyang yang kita laksanakan. Kesimpulannya, sembahyang kita tercemarkan. Kesimpulannya, sembahyang kita kurang. Kesimpulannya, sembahyang kita tidak cukup. Kesimpulannya, sembahyang kita tidak sampai kepada target yang dikehendaki oleh Allah. Dengan hadis yang Nabi kita sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Bersembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Maka seketika dengan kita meyakini di mana daripada berbagai aspek ternyata ibadah kita kurang. Sempurnakan ibadah kita dengan zikir dan amalan setelahnya, dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir dan doa. Tunggu sejenak, tak lama mana insya Allah kita akan kembali kepada bisnis kita lagi. Kita kembali ke office kita kembali kepada pejabat kita, rezeki kita. Kalau memang itu ketentuan dan ketetapan daripada Allah, jangankan pada saat ketika kita mengikhtiarkannya, kalau tanpa ikhtiar pun rezeki akan datang tengah malam. Buka SMS Pak Haji, minta maaf ganggu jam-jam seperti ini. Saya ini karena keperluan darurat, jabatan kami, kementerian kami memerlukan 10, 30 atau 100 unit ekon karena kita dagang barang elektronik. Tengah malam rezeki datang ke kita. Tuh yang namanya ketentuan takdir daripada Allah. Tidak perlu terburu-buru untuk kita mengejar office, tidak perlu terburu-buru kita untuk mengejar kerja-kerja dan juga keperluan hidup yang sehingga sampai menjejaskan, sampai mencobakan ketenangan, kehusuan, keikhlasan, ketulusan kita berubudiyah kepada Allah. Kita tidak melarang, Islam tidak menghalang. Nak bekerja silahkan saja dalam bidang apa saja, tapi kesihani diri pribadi kalian. Ambil habuan waktu, peluang waktu untuk duduk sejenak sebelum maghrib, sebelum azan maghrib berkumandang. Mungkin kira-kira 5 menit terakhir sebelum terbenam matahari, kita sudah stop semua aktiviti keduniaan kita. WhatsApp-nya, SMS-nya, handphonenya, netbooknya, dan juga yang seumpamanya. Dalam 5 menit terakhir sebelum azan maghrib berkumandang, kita tundukkan pandangan kita, atau paling tidak kita sibukkan diri kita, kumat kamit mulut kita dengan zikir, memuhasabah. Kalau tidak terbayangkan dan tidak terkhayalkan pun muhasabah kita dengan Allah. Paling tidak detik-detik terakhir ini, moga-moga aku mendapatkan husnul khatimah, penghujung yang terbaik, penghujung yang baik untuk siang hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mungkin 50 kali, 70 kali, 100 kali. Sehingga ketika azan maghrib berkumandang, kita sedang asyik dengan zikir, kita sedang asyik dengan tilawah, supaya tidak nampak kelihatan kita tuh lengah dan lalai.
Macam itu juga seketika dengan kita selepas sembahyang. Katakan saja seperti hari ini. Lama mana? Kira-kira dalam setengah jam saja. Katakan saja azan nanti akan berkumandang kira-kira dalam 10 menit. Kira-kira dalam 10 menit atau 8 menit daripada sekarang. Saya berhenti setelah 7 menit. Jam itu cepat, laju. Jam ini betul. 5 menit terakhir. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan kita datang 5 menit sebelum azan berkumandang. Dan untuk kita sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi dengan kehormatan masjid terjaga. Tuntutan daripada khutbah dengan memberikan tumpuan dan perhatian pun juga terjaga. Jadi kita tidak mau kalau kesibukan kita tadi itu ternyata penghujungnya terbawa ke dalam masjid. Yang sehingga pada waktu kita sibuk di luar, menghabiskan tenaga, waktu dan kekuatan, maka masjid tidak lebih daripada menjadi sandaran tempat untuk kita berehat sejenak, untuk kita memberikan dan juga menenangkan diri. Dan khutbah yang disampaikan akan lebih seronok kalau khutbahnya itu panjang, karena kita berpeluang rehat lebih panjang dengan mengantuknya. Apalagi kalau dengan tidurnya, wal iyadzubillah. Jadi bukan karena apa, memang itu bagus daripada sudut, karena kita memberikan rehat kepada jasmani. Tapi kita bersikap tidak bijak karena kita tidak memberikan yang terbaik atau yang baik untuk jasmani, rohani, diri pribadi kita masing-masing. Kita usap-usap dan juga kita sapu sampai mengkilat cantik kereta kita, sampai mengkilat bagus pakaian dan juga dengan rumah kita. Oke, kita juga nakkan yang cantik dengan bacaannya. Jangan tinggalkan masjid, melainkan bacaan-bacaan yang patut dibaca selepas sembahyang Jumat itu kita baca. Jangan lupakan ayat kursinya sampai habis. Jangan lupakan tasbih, tahmid, takbirnya 33 kali, 33 kali, 33 kali sampai habis. Jangan lengahkan doa. Ambil sesaat waktu sembahyang 2 rakaat. Yang siapa tahu itu sebagai pendahuluan yang akan menarik kita kepada dunia hidayah. Yang akan membawa kita kepada as-siratal mustaqim. Yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Mungkin itu sebagai satu pendahuluannya. Yang sehingga dengan kita senantiasa dilihat, kita senantiasa diperhatikan, senantiasa Allah karuniakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terbaik dengan ibadahnya, yang terbaik dengan zikir dan amalannya, yang terbaik dengan muraqabah dan ubudiyahnya, yang terbaik dengan penampilan dan pergaulannya, yang terbaik daripada segala aspek, agar dengan kita mendapatkan yang terbaik nanti bersama orang-orang yang baik di tempat yang baik bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nabi kita bersabda, man la yarham, orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, la yurham, tidak akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi bijak dan adil daripada 3 rangkaian yang saya sebutkan tadi. Allah dah berbuat baik kepada kita, keperluan hidup kita sudah terpenuhi. Tuh dengan burayanya, tuh dengan kendaraannya, makanannya, duitnya, politiknya, budayanya, keamanannya. Yang walaupun kita tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, tapi kita masih merasa aman. Yang dengan kita masih mempunyai leluasa untuk kita kesana dan kemari. Berbanding dengan saudara-saudara kita di negara-negara lain. Mana dengan lebuh rayanya hancur, mana dengan keamanannya takut, mana dengan keperluannya tidak terpenuhi. Masya Allah, tabarakallah, hari kiamat telah tiba, tidak dapat ditangguh-tangguhkan lagi. Waktu sudah masuk pun juga tidak dapat ditangguh-tangguhkan. Kematian akan menimpa pun juga tidak dapat ditunda. Sesaat waktu pun dia sangat-sangat bijaksana, sedar dan sedar. Dia tak tahu urusan. Waktu tadi itu tak tahu urusan. Saya lagi sedang menyampaikan bayan, lagi sedang menyampaikan ceramah, Tuan Haji lagi sedang asik makan, yang satu lagi sedang berpakaian, tak kesah, tetap masuk waktu. Artinya peluang sudah habis. Macam tu juga dengan umur. Sibuk dunia sampai penghujung. Minta maaf malaikat Israel.
belum kawin lagi, belum jadi menteri lagi, belum sempat berkempen lagi, belum sempat jadi yang berhormat. Kata malaikat, umur dah habis, minta maaf Ci. Macam itu juga dengan persiapan untuk akhirat. Sesiapapun orangnya, tidak akan mungkin waktu kita tangguhkan. Saya simpulkan, berbuat baiklah kepada diri pribadi kita masing-masing, semacam mana Allah berbuat baik kepada kita. Sebagaimana kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lemah, maka lebih aula, lebih pantas dan lebih wajar kita berbuat baik kepada diri pribadi kita itu lebih dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.